Ustazah Faiza. Ya, Ya. dengan dengan adanya tadi ya fenomena antusiasme masyarakat menyambut kedatangan konser rencana, berarti ya masih rencana ya, rencana konser Coldplay di bulan November ini yang tiketnya sudah sold out dalam beberapa menit saja gitu, yang harganya itu juga luar biasa mahal gitu ya. Dan kalau melihat ya kita faktanya di sana itu, tadi saya sempat membaca beberapa berita ya Ustazah. Jadi ada beberapa orang yang untuk mendapatkan tiket itu ada yang menjual barang-barangnya gitu ya. Ada yang menjual kulkas, bahkan sampai ada yang menggunakan uang tabungan dari adiknya untuk membeli tiket Coldplay ini gitu ya. Jadi ini segitu luar biasanya antusias masyarakat terhadap kedatangan Coldplay ke Indonesia ini. Bahkan sampai ada yang membuat slogan, uang bisa dicari, Coldplay datang ke Indonesia cuman satu kali ya Ustazah ya. Sampai dibuat slogan seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar antusiasnya itu luar biasa ya Bu. Jadi kalau menurut Ustazah sendiri ya, ada apa di balik fenomena antusiasme masyarakat ya, khususnya generasi muda Islam terhadap konser musik Coldplay yang mereka itu mengeluh-elukan ya, hingga inden ya kan, inden ya Ustazah ya, karena memang masih lama gitu inden tiket gitu dari jauh-jauh hari dengan harga yang mahal gitu, dan sampai berkali-kali lipat. Silakan Ustazah Faiza. Ya. Salam kenal juga Bu Anissa. Jadi sekalian saya mau tes suara saya apakah terdengar dengan jelas ya. Jadi alhamdulillah mungkin sedikit agak-agak serak, tapi semoga bisa tersampaikan pesan yang hendak saya sampaikan dengan jelas. Kalau kemudian kita tadi ya, ketika saya sebenarnya kalau kenal Coldplay itu sejak kapan ya? Sejak saya diminta untuk bicara tentang Coldplay, saya baru nyari tahu tentang Coldplay. Sebelumnya mendengar atau tahu band itu vokalisnya siapa itu ketika dia ketika saya mencari bahan tentang BTS, yang kemudian ketemulah duetnya si BTS dengan kolaborasinya ya antara BTS dengan si Coldplay, itu yang membuat saya jadi kenal Coldplay sebelumnya, tapi saya tidak mendalami, masih cuma tahu dia pernah collab. Nah, kok bisa tahu BTS itu juga bukan karena fansnya, tapi juga karena diminta bicara, maka saya harus mencari. Nah, kalau kemudian tadi Bu Anissa mengatakan, saya panggil Bu merasa tua apa enggak ya? Nggak apa-apa, Us. Saya udah ibu-ibu juga sebenarnya, Us. Jadi kalau saya memanggil Bu itu liihtiram ya, untuk pemuliaan. Kalau kemudian tadi Bu Anissa bilang pada waktu Coldplay lahir itu 96 itu masih SMP. Kalau saya sudah semester 4 itu ya, kuliah. Kelihatan umurnya ini ya. Berarti kelihatan ini umurnya, ini jaraknya berapa ini ya. Meskipun wajah tidak beda jauh ini. Ya, jadi kemudian kalau kita lihat si Coldplay ini itu memang dia kan disematkan julukan sebagai band terbaik di abad 21 ya. Itu kalau kita melihat tampilan panggungnya, performance-nya di atas panggung dan seterusnya, memang dia punya banyak sekali kelebihan yang itu kemudian disebut ketika orang memberikan alasan kenapa kok kita harus hadir ke sana, kenapa Anda perlu datang ke sana. Kalau kita googling, kenapa orang antusias, itu akan muncul banyak sekali versi. 6 alasan kenapa kalian harus menghadiri konser Coldplay. 9 alasan, 7 macam-macam. Nah, dari yang kemudian saya baca itu, paling tidak saya bisa mengklasifikasi begitu ya. Arus antusiasme ini karena apa? Ada kelompok pertama itu karena memang have fun, ya, have fun. Have fun ini kalau dirinci di situ bisa sampai detail ya. Bagaimana tata panggungnya dia itu, dia mesti pakai tema-tema tertentu. Permainan lightingnya, di situ nanti yang datang dikasih handband yang nanti bisa bercahaya karena ada LED-nya kalau dinyanyikan bersama di suasana gelap. Itu bagi saya juga membaca tulisan mantan, kalau tadi Mbak Anissa itu mantan presenter, ini mantan gitaris yang biasa juga manggung gitu ya.
saya membaca tulisan beliau juga menyampaikan seandainya beliau tidak hijrah gitu ya, beliau belum ketemu dengan penjelasan sebenarnya sesuatu yang hakiki mulia itu yang seperti apa, manggung itu berada di atas panggung yang gemerlap, menjadi satu penonton di antara jutaan penonton atau ribuan penonton gitu ya, puluhan ribu penonton dengan bersama-sama hafal lirik lagu, menyanyikan bersama, lalu kemudian menggerakkan tangan, itu tuh keindahan, kenikmatannya luar biasa. Begitu kalau bagi mereka ya. Jadi memang mewakili fun yang mereka inginkan, mewakili kesenangan, mewakili hiburan yang mereka mau cari. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu memang FOMO tadi ya. Jadi sebenarnya dia juga bukan penikmat musiknya si Coldplay. Mungkin kayak kemarin BTS, di konsernya BTS itu juga fansnya BTS, bukan BTS ya, waktu Blackpink ya, Blackpink di Jakarta itu juga bukan fans berat atau fansnya itu, tapi dia ini lagi booming, dia kalau hadir di situ dia bisa bikin konten, dia juga bisa bikin sebagai story-nya, dia juga bisa bikin itu sebagai bahan flexing-nya. Dia tidak mau ketinggalan apa yang jadi tren, apa yang sedang viral, apa yang kemudian dia dijadikan perbincangan oleh orang-orang, sehingga dia mau naruh posisi dirinya itu di situ, gitu ya. Di tengah-tengah kehebatan, tanda kutip, kemuliaan yang sedang diperbincangkan, orang yang sedang diidam-idamkan, diperebutkan. Nah, itu yang kemudian membuat mereka ingin melakukan itu. Padahal dia nggak menikmati juga, gitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kemudian kita lihat, kalau memang kita menemukan ada alasan-alasan yang sifatnya sepertinya gitu ya, sepertinya mulia gitu ya. Lalu si band ini itu dia selalu ada nilai-nilai tertentu yang dia bawa. Dia itu tidak akan manggung di negara yang punya masalah politik, punya masalah SARA, punya masalah ekonomi, katanya begitu ya. Dia atau masalah gas emisi. Nah, itu yang kemudian sebenarnya itu adalah alasan yang dicantol-cantolkan. Yang dicantol-cantolkan untuk memperkuat. Karena kalau kemudian mau kita jawab juga bisa. Ketika kemudian dia manggung di negara-negara, misalkan kemarin sebelum di sini kan di 2017 kalau Asia kan pernah ada Thailand gitu ya. Apa kemudian di sana itu tidak ada persoalan politik? Atau kemudian si Coldplay hari ini itu nanti di November ini nanti dia manggung di sini. Apa kemudian di sini itu tidak ada persoalan politik, tidak ada persoalan ekonomi, tidak ada persoalan tentang kerusakan lingkungan. Yang benar saja. Kan begitu kan ya? Jadi kemudian kalau kita mau bahas juga ada alasan, tapi itu kan dicari begitu. Dan itu yang kemudian akan dibesar-besarkan. Padahal kalau kemudian mau kita detili, yang dijadikan sebagai ukuran menilai negara ini tidak ada masalah secara politik, tidak ada masalah rasialisme, tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah pencemaran lingkungan. Dia mempertahankan sustainability, dia merealisir SDGs dan begitu. Kalau kemudian itu dia sampaikan gitu ya, untuk di negeri ini standarnya apa? Misalkan SDGs itu nomor satunya itu kan untuk menghapuskan kemiskinan. Justru kita ini sedang baru saja dirilis gitu ya, data bahwa 40% penduduk Indonesia itu adalah dalam kemiskinan 110 juta itu. Bahkan kemudian kalau di Asia itu kita itu orang miskin barunya itu tertinggi. Lah kalau kemudian itu dijadikan sebagai katanya salah satu standarnya, ini sukses SDGs mananya gitu. Kalau kemudian berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2 dan seterusnya, si Amerika itu bahkan dia tidak mau ikut tanda tangan perjanjian untuk mengurangi efek gas rumah kaca kan begitu kan ya. Lah kayak begitu itu terus dari mana kemudian dia mengatakan dia hanya akan manggung di tempat-tempat yang tidak ada masalah secara politik. Yang ada itu ukurannya adalah tidak bermasalah kalau Anda itu tidak bermasalah secara rasial atau rasis atau politik, itu kalau Anda tidak misalkan menolak LGBT. Itu kan maksudnya kayak begitu kan? Kalau Anda tidak menolak kapitalisasi atau kemudian mempertanyakan bahwa kenapa kok kemudian pergaulan-pergaulan bebas, penggunaan miras kah, atau kemudian yang itu sebenarnya hak asasi manusia lah, bagian dari hak asasi manusia lah. Orang mau berzina, orang mau menggunakan cara pemenuhan naluri seksualnya dengan cara sesama jenis ataukah biseksual ataukah terserah, itu hak asasi manusia. Kalau Anda mempertanyakan itu ada bermasalah. Lah kalau kemudian ukuran-ukuran seperti itu, sebenarnya kan kita jadi tahu. Sebenarnya ketika kita menyetujui dan menganggap itu memang perjuangan yang harus didukung dengan standar yang sebenarnya sudah mereka bikin,
ya sebenarnya kita itu sedang digiring untuk masuk dalam cara berpikir dan narasi serta perjuangan mereka. Sebenarnya band ini kan juga sudah dikenal kalau dia memang sejak awal kemunculannya dia memang pendukung atau mungkin pejuang LGBT kan begitu ya. Mungkin dari sisi antusiasme itu karena itu. Nah, ini model-model seperti ini ya menganggap sebuah hiburan, senang-senang, flexing, mencari kepuasan fisik, tidak mengenal halal haram, tidak mengenal baik buruknya itu dikaitkan dengan akhirat itu sebenarnya khas ada pada sebuah kehidupan yang memang dia tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan agama atau tuntunan syariah itu untuk mengukur segala hal dalam kehidupan ini, termasuk amal ini mau saya lakukan atau tidak saya lakukan. Saya mau ikut tiket war ataukah enggak? Saya mau ikut konser itu ataukah enggak? Saya mau ikut-ikutan menganggap LGBT itu lumrah, hak asasi manusia atau tidak? Ketika orang itu hidup tidak dengan tuntunan Islam, kalau kita bicara Muslim saja ini ya karena kita tidak menyuarakan sudut pandang ketika melihat masalah itu dengan sudut pandang Islam, kita pun nanti akan menawarkan solusi juga solusi yang digali dari Islam. Jadi kalau kemudian dia tidak menggunakan tuntunan syariah, tuntunan wahyu, maka pasti ini adalah kelaziman yang akan kita dapatkan. Orang akan ngejar bagaimana mendapatkan kenikmatan tertingginya tidak kenikmatan fisik. Ukuran paling bahagia kalau raihannya adalah materi, diantaranya cuan, kan begitu kan ya. Apa yang kemudian harus dia wujudkan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada pakai ukuran tertentu bahwa kita itu bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat ada pada garisnya seperti apa, kemuliaan seperti apa, tidak ada kayak begitu. Yang penting bahwa kebebasan individu itu menjadi hak asasi yang harus kemudian diagung-agungkan, harus dijaga, bahkan keberadaan negara ada untuk menjaga terpenuhnya hak asasi personal tadi gitu. Itu adalah ide liberalisme kalau kemudian kita mengenalnya ya. Itu mungkin secara singkat ya begini Mbak Karin ya. Singkat tapi panjang. Ya. Ya. Jelas Ustazah ya. Singkat dan jelas gitu. Oh, ya. Ustazah Faizah ya, kalau melihat dari tadi jawaban Ustazah ya, ada fenomena flexing juga di dalamnya ya, ketika seseorang itu hadir di sebuah konser itu ya, dia bisa memamerkan kedatangannya dan orang-orang yang teman-temannya mungkin tahu bahwa oh ini tiketnya bukan tiket yang murah gitu untuk menghadiri konser tersebut gitu ya, dan para pemuda itu ya yang hadir di sana, yang menghadiri konser itu tidak segan-segan gitu ya, mereka itu dengan royalnya mengeluarkan uang yang segitu banyaknya untuk menghadiri konser tersebut gitu ya Ustazah. Nah, apa itu bisa dibilang sebagai konsumtif ya? Kalau saya bilang sih itu adalah gaya hidup yang konsumtif Ustazah ya, yang hedon mungkin ya, hedonis dan permisif ya. Nah, kalau menurut Ustazah Faizah sendiri ya, apa penyebab dan akar masalah dari merebaknya fenomena yang seperti itu gitu, fenomena yang gaya hidup konsumtif, hedon ya dan permisif yang khususnya itu di kalangan generasi muda Islam ya. Dan apa sih bahaya dan dampaknya bagi kita yang memiliki gaya hidup seperti itu? Ustazah silahkan. Ya. Kalau kemudian kita bicara kok yang melakukannya itu juga Muslim gitu ya. Yang Muslim itu ketika disebut kata Muslim, dia tuh melekat pada label itu memang sebuah deskripsi atau narasi siapa yang dimaksud dengan seorang Muslim itu. Kan itu kan sebenarnya kan kemudian dengan identitas itu dia memang punya tampilan-tampilan yang bisa dikenali. Oh ini Muslim, oh dia sholat, oh dia menutup aurat, oh dia berhaji, oh dia kan, karena ada tampilan-tampilan itu memang khas merupakan amalkah, sikapkah, sifatkah, cara bertuturkah yang itu memang lahir dari sebuah pemahaman tertentu. Pemahaman tertentunya ini apa sih yang sebenarnya akan membuat orang itu memiliki sebuah pemahaman dengan warna tertentu. Ya, kalau kemudian kita mau agak mundur sedikit ke belakang tentang bagaimana terbentuknya sebuah pemahaman, prosesnya itu kan sebuah pemahaman itu kan didapatkan dari sebuah proses berpikir ya Mbak Karin ya. Proses berpikir itu bukan semata-mata melibatkan adanya otak gitu enggak, tapi kalau dalam sebuah kitab itu ada namanya kitab At-Tafkir, itu di situ
menjelaskan sebuah pendefinisian proses berpikir itu menurut saya sangat brilian begitu ya. Saya bahkan nggak menemukan itu di waktu kuliah, tapi saya menemukan itu ketika ngaji gitu ya. Di situ disampaikan bahwa proses berpikir itu adalah sebuah proses untuk memahami sesuatu yang dia itu melibatkan 4 komponen. Ada fakta yang hendak difikirkan atau difahami, itu pertama. Fakta itu harus ditangkap oleh indera kita, karena indera kita itu adalah saraf sensorik yang akan terkoneksi untuk menangkap stimulus apa saja, rangsangan apa saja yang ada di dunia luar. Nah, saraf sensorik ini akan kemudian dihubungkan ke pusat susunan saraf, itu adalah otak, kan itu kan ya. Otak manusia yang sehat itu kemudian akan bisa mengkaitkan antara fakta yang sudah ditangkap oleh inderanya tadi dengan sebuah informasi tertentu. Nah, yang akan memberi warna pemahaman tertentu itu adalah si informasi ini. Misalkan ya, kalau kemudian hanya kita berhenti hanya sampai pada proses penginderaan yang dibawa sampai ke otak, sama-sama melihat di hadapan ya, mengindra misalkan ada sate babi gitu kan, mau seorang muslim, mau seorang ateis, mau seorang kapitalis, nasrani dan seterusnya gitu ya, agnostik lah misalkan begitu. Ketika kemudian dia disuruh mengindra si sate babi tadi, akan sama bisa jadi kesimpulannya. Oh, bentuknya seperti ini begitu. Tetapi ketika kemudian itu dikaitkan dengan pemahaman tertentu tentang boleh atau tidak saya memakannya, gitu kan ya. Apakah ini maslahat ataukah tidak? Itu tergantung kepada informasi apa yang kemudian kita pakai untuk menafsirinya. Nah, informasi itu sandarannya adalah pemahaman yang dia punya terkait dengan kehidupan ini. Pemahaman yang dia punya terkait kehidupan ini itu adalah hakikatnya adalah dia itu menemukan jati dirinya gitu. Siapa sih kamu? Kamu itu orang makhluk yang ada dengan sendirinya, berasal dari batu, nanti berubah bentuk jadi batu, dari energi ke energi yang lain, nggak ada yang namanya misi penciptaan, visi penciptaan, nggak ada namanya pertanggungjawaban atau seperti apa. Kalau mereka yang meyakini tidak ada Allah di sana, tidak ada Al-Khaliq di sana, maka di situ tidak akan ada jawaban halal haram, terpuji tercela, kan gitu kan ya. Ini akan ada korelasinya dengan surga neraka. Tapi bagi seorang muslim, ketika kemudian dia menggunakan informasi yang dia sandarkan kepada akidah Islamnya, yang dia tahu bahwa dia itu harus hidup menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan tanya, oh ternyata di dalam Islam diberitahu bahwa makan babi itu haram, maka tidak akan saya lakukan. Dapatlah kesimpulan yang berbeda. Satu mengatakan, yo ya akan saya makan, wong itu enak kok, katanya bahkan lebih enak dari ini, misalnya begitu. Bagi yang muslim, mau orang itu bilang itu sangat enak, sangat lezat, dia tidak akan pernah tertarik untuk melakukannya atau mengambilnya, mencicipi sedikit pun tidak akan mau. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah informasi yang dia pakai untuk menafsiri fakta itu haram, kan begitu. Nah, kalau kemudian kita terapkan pada pertanyaan Mbak Karin tadi, kok bisa ada muslim-muslim yang seperti itu? Berarti kan ini kalau tadi perilaku ditentukan oleh pemahaman yang dia punya, harus kita akui pemahaman generasi muslim hari ini itu bisa jadi memang ada pada kondisi yang sangat parah terkait dengan penguasaan mereka terhadap pemahaman Islam ini, begitu ya. Kan ada itu influencer yang dia muslim ya, makan kulit keripik babi dengan baca bismillah gitu. Nah, itu dia mungkin tidak tahu itu keharaman, mau dibacain bismillah 1000 kali pun ya tetap haram, kan begitu kan ya. Karena ketidaktahuan mungkin. Ada banyak generasi muda kita yang tidak tahu. Sehingga akhirnya tidak terbentuk kepribadian Islam, dia akhirnya salah memilih sikap. Tapi kalau kemudian kita bicara dari skala makronya, kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang kayak tren atau arus gitu ya. Orang justru si muslim ini untuk jadi seorang yang bertahan untuk tidak terbawa ikut FOMO, tidak kemudian merasa tersisih kalau dari pergaulannya, kalau dia itu tidak ikut-ikutan bicara, tidak ikutan datang ke sana begitu. Itu ya karena ada sebuah peradaban yang menaungi kita gitu ya di tengah-tengah masyarakat ini. Lah, masyarakat ini warnanya seperti apa? Itu juga masyarakat itu kalau boleh saya terangkan secara singkat juga, masyarakat itu kan bukan sekedar orang-orang berkumpul gitu ya, tetapi orang itu harus berinteraksi. Orang-orang itu harus berinteraksi secara terus-menerus, yang mereka akan bisa berinteraksi secara terus-menerus kalau mereka itu punya pemahaman yang sama terhadap sesuatu, ya. Kalau orang itu memahami bahwasannya menjual narkoba itu adalah boleh dan menguntungkan, lalu ada yang memahami membelinya itu juga menguntungkan dan
juga tidak merugikan, maka akan jadi transaksi. Tapi kalau kemudian pemahaman yang ada itu tidak ketemu gitu ya, tidak akan bertransaksi mereka, tidak akan berinteraksi. Pemahaman ini akan mempengaruhi juga perasaan. Orang yang mengatakan narkoba itu haram, mereka juga benci kalau narkoba itu berkeliaran di tengah-tengah masyarakatnya. Dia akan melihat itu sebagai sebuah kerusakan. Nah, yang akan kemudian melanggengkan pemikiran perasaan supaya kemudian terimplementasikan dalam sebuah interaksi yang sifatnya langgeng, itu adalah aturan apa yang kemudian dipakai untuk mengatur interaksi mereka. Aturan yang mengatakan narkoba boleh ditransaksikan asal kamu nggak ketahuan, ataukah haram. Pelakunya siapapun adalah pelaku jarima atau kriminalitas. Hukumannya seperti ini, dimanapun berada, di tempat ini atau di tempat itu. Zina itu haram, mau dilokalisasi ataukah di tempat-tempat terbuka secara publik sama-sama haram. Ataukah yang mengatakan aturan itu kalau di sini halal, kalau di tempat lain ya tergantung kamu berzinanya sama suami orang, ada yang proses kan begitu misalkan. Enggak gitu. Jadi tergantung kepada aturannya kan. Nah, yang menentukan isi pikiran dan perasaan tadi kita sudah paham. Oh, akidah ujungnya pada perorangannya. Pada level masyarakat, aturan apa yang dipakai itu juga sebenarnya pilihannya adalah ideologi apa yang dipakai untuk melahirkan peraturan-peraturan yang mengatur interaksi itu. Jadi klop gitu loh. Secara personal generasi muslim hari ini itu mengalami dha'fus syadid fi fahmil Islam, pemahaman Islamnya jatuh pada taraf yang paling rendah, bahkan untuk hal yang sifatnya ma'lumun minad-din bidharurah, salat 5 waktu wajib itu kadang-kadang itu ada yang nggak tahu. Saya waktu SMA itu pernah ada teman yang kok kan kita waktu kelas 1 itu siang masuknya, kok nggak pernah terlihat salat zuhur, asar, padahal kan kelewatan. Lalu kemudian kita bertanya, jawabannya apa? Karena saya memang nggak dibolehkan oleh orang tua saya untuk terlalu fanatik dulu. Ternyata ada yang memahami bahwa sholat 5 waktu itu terlalu fanatik gitu ya. Itu karena dha'fus syadid fi fahmil Islam tadi, kelemahan yang amat sangat dalam memahami Islam. Nah, sementara di level peradabannya yang memang sedang memimpin ini ya peradaban sekuler kapitalistik seperti yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi, yang menumbuh suburkan apa? Yang menumbuh suburkan gaya hidup hedon, gaya hidup senang-senang, menjadikan materi itu sebagai raihan tertinggi. Kalau mendapatkan kenikmatan jasa dia dan materi itu sebagai raihan tertinggi, pasti tidak mungkin itu dilepaskan dari upaya untuk ingin menampakkannya. Karena itu kan dianggap prestasi gitu loh. Maka flexing itu pasti akan nyantol di situ gitu. Itu mungkin Mbak Karin ya. Ya, baik Ustazah. Jadi kelemahan akidah ini membuat Muslim itu seorang muslim kehilangan jati dirinya ya, sehingga ikut arus hedonisme ya Ustazah ya, konsumtif ya. Masyarakatnya seperti apa ya, ikut saja dengan masyarakat gitu ya, tanpa memandang dalam Islam itu seperti apa. Baik Ustazah Faizah ya, saat ini ngeri gitu ya, sangat ngeri gitu keadaan pada saat ini, terutama pemuda ya pada saat ini, termasuk di dalamnya tadi ya kita bahas tentang gaya hidup konsumtif, hedon dan juga permisif ya. Nah, kalau menurut Ustazah Faizah sendiri, bagaimana Islam memandang gaya hidup konsumtif, hedonis dan permisif ini, dan bagaimana solusi persoalan ini di tengah masyarakat, khususnya untuk generasi muda Islam? Silakan Ustazah. Iya. Kalau yang dimaksud dengan gaya hidup konsumtif itu berarti mendewa-dewakan hawa nafsu untuk membeli ini itu ya, sampai kemudian pokoknya ikut trennya saja, apa yang sedang jadi ukuran keviralan dan dianggap kemuliaan oleh masyarakat, sekalipun kemudian di situ tidak ada mempertimbangkan halal haram sedikit pun. Kalau kemudian yang dimaksud dengan gaya hidup hedonis itu adalah senang-senang saja gitu ya. Jadi, menganggap hidup ini adalah hanya untuk cari senang saja, merasa bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban dari apapun yang dia lakukan. Kalau senang-senang saja kan lebih menyenangkan gonta-ganti pasangan daripada hanya satu pasangan, lebih menyenangkan makan semua hal daripada makan hanya pilih-pilih yang halal kan gitu ya. Lebih menyenangkan macam-macam gitu ya. Nah, kalau kemudian hedonis itu artinya itu ya pokoknya senang-senang saja seperti itu, tidak ada halal haram. Ataupun kemudian tadi apa? Gaya hidup yang sekuler yang ditanyakan tadi ya, 3 itu, maka ya tentu saja itu bukan gaya hidup permisif ya. Nah, permisif itu artinya serba boleh kan, nggak pakai kemudian ada aturan yang dipakai di situ, karena menganggap kebebasan keinginan personal atau perorangan itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan oleh
sang penciptanya sendiri gitu ya. Yang punya otoritas atas tubuhku itu adalah aku. Sehingga saya mau memakai baju seperti apa itu adalah terserah aku gitu ya. Tidak membutuhkan izin dari orang tua. Bahkan tidak membutuhkan ini Tuhan saya yang memberi saya hidup, setuju apa enggak gitu kan, maksudnya begitu. Maka kalau itu kemudian kita timbang dengan sudut pandang Islam, bagaimana sebenarnya itu? Ya tentu saja itu haram. Tentu saja itu bukan gaya hidup seorang muslim. Ya, maka kalau kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau hari ini masih ada muslimah seperti itu, coba saya ingin mengajak anak-anak saya, generasi-generasi muda muslim ini, murid-murid saya, siapapun yang kemudian menyimak perbincangan kita pada malam hari ini, cari tahu, temukan jati dirimu. Kamu itu siapa? Kamu mengaku hidup, gitu ya misalnya. Kita mengaku kita itu hidup. Orang hidup, sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup atau mati, itu jelas berbeda. Kalau kemudian kita mengaku hidup, tetapi ternyata dari selama kita itu sudah mulai menyadari bahwa saya itu hidup, itu ternyata isi hidup kita itu adalah hanya kesana kesini mengikuti apa yang menjadi tren. Ya. Oh, untuk make up seperti ini gayanya, untuk baju seperti ini, untuk tas seperti ini, untuk sepatu seperti ini, untuk cara bergaul seperti ini, semuanya ikut arus. Termasuk ketika kemudian hari ini orang ngejar untuk ikut lihat Blackpink, hari ini orang mengejar untuk lihat ada konsernya Suga ya, Suga BTS 26 sampai 28 ya di apa Jakarta Convention Center atau bagaimana ya? Itu kemudian kalau di sini ada Coldplay hari ini main juga, dia ikut-ikutan. Kalau hanya bergerak ke sana kemari dibawa oleh angin, dibawa oleh arus, mohon maaf ya, kotoran yang terapung di sungai itu juga kayak gitu tingkahnya gitu loh, perilakunya ibaratnya kan, dia hanya dibawa oleh arus ke sana sini ndak ada tanda kehidupan itu, cuman mengalir saja, terserah arus besar apa yang sedang membawa. Arus besarnya adalah arus sekularisme, arus liberalisme, dia ikut saja, nggak kemudian punya sebuah arah sendiri. Padahal kalau kita mau ambil pelajaran dari sungai, ketika sesuatu itu hidup, ikan lah misalkan, ikan yang kecil sekalipun, ikan teri lah ya, meskipun kemudian dia itu kena arus besar, ada saatnya kita bisa melihat bagaimana dia itu bergerak secara aktif ke arah yang dia mau kan. Kalaupun dia terseret arus, dia akan bergerak ke arah yang dia mau. Dia hidup, gitu. Hidup dengan mati itu berbeda. Maka kalau hari ini tampilan kita itu kok menjalani hidup tidak tahu apa yang dicari dan pokoknya ikuti sajalah apa yang menjadi tren, yang tidak beda dengan kotoran yang terapung di sungai tadi atau seonggok kayu yang terapung di sungai tadi, berarti nggak hidup gitu loh. Maka temukanlah hidupmu. Temukan hidup itu sebenarnya menemukan akidah, itu yang pertama, sesuatu yang akan membuat kita itu ketemu dengan hidup dan bisa menjawab untuk apa saya hidup, itu ya ketemu dulu dengan akidah itu gitu ya. Menemukan saya itu adalah hamba Allah. Oh, saya itu diciptakan oleh Allah dengan satu misi penciptaan untuk mengabdi kepada Allah. Kan begitu kan ya? Dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup saya itu sesuai dengan aturan Allah. Maka ilmuilah, itu yang kedua. Jadi setelah menemukan kesadaran akan akidah tadi, kemudian memahami bahwasanya berarti pilihan hidup saya harus sesuai dengan syariah Allah, lalu ilmuilah syariah itu supaya tidak kesasar-sasar. Ketika kemudian kita sudah mengilmui apa yang menjadi tuntunan hidup kita, kan kita seperti dituntun oleh lampu, oleh petunjuk kan begitu kan ya. Pemahaman yang kita punya tadi itu akan juga mempengaruhi perasaan yang kita punya. Tadi Mbak Anissa juga mengatakan, mungkin kalau dulu ketika ada di satu konser itu tadi itu mungkin masih ketika tidak memahami itu ada keharuman yang harus dia hindari, mungkin dia juga ada rasa menikmati kan begitu kan ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, seorang gitaris yang juga manggung, dia menikmati itu. Perasaannya juga dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Maka kalau kemudian kita tadi itu sudah melengkapi generasi muda muslim ini tadi itu melengkapi dirinya dengan pemahaman-pemahaman bagaimana menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan syariahnya, terbentuklah pemahaman itu akan mencetak kita memiliki perasaan yang selaras dengan pemahamannya. Kalau kita memahami zina itu haram, maka kita akan benci kepada perzinahan. Kita tidak ridho ada perzinahan itu di tengah-tengah masyarakat kita, mau siapapun pelakunya, kan begitu kan ya. Kalau kemudian kita menganggap pencurian, korupsi itu haram secara pemahaman, maka rasa kita, saya juga nggak ridho kalau kemudian uang rakyat itu dimakan oleh si pejabat itu, nggak ridho, nggak suka, nggak senang. Jadi, nah, maka nanti itu tidak akan kita temukan
apa namanya, generasi muda Muslim, tapi perasaan itu terus mencintai, merasakan, menikmati keharuman. Tadi ya, hiburan tadi itu seandainya pun bersih dari segala hal yang haram, itu hukumnya itu adalah mubah. Gitu. Kita berbicara kalau itu udah ada keharaman ya jelas berarti. Hiburan itu posisinya itu bagi Islam itu mubah. Dia enggak akan naik kemudian menjadi sesuatu yang wajib atau sunnah, enggak, itu mubah. Hiburan itu boleh diambil, boleh enggak. Dan ketika kemudian kita memahami bahwa hidup ini itu adalah bukan di sini ujung dari perjalanan kita. Hidup selama-lamanya itu adalah di akhirat. Perjalanan terakhir, kenikmatan hakiki, tidak ada yang lebih besar dan itu adalah surga. Dan kerugian terbesar itu adalah neraka. Maka akan dibentuklah rasa yang ada pada diri kita itu untuk mencintai, menyenangi segala hal yang akan mengantarkan kita kepada surganya atau semakin mendekatkan kita kepada surganya. Dan itu akan kita posisikan sebagai sesuatu yang kemuliaan itu, sesuatu yang penting itu, sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan. Nah kalau hari ini itu kan karena tidak paham itu, rasa itu juga kemudian keliru kan, akhirnya dikiranya gitu ya menjadi fandom garis keras itu, terus itu perjuangan. Ketika dia itu beli tiket seharga 11 juta, mengalahkan menghabiskan tabungan yang itu dipersiapkan untuk biaya sakit ayahnya, itu kan ada kan yang di sosmed seperti itu, dia mengira itu pengorbanan dari Hongkong. Itu bukan pengorbanan, itu kekonyolan, itu kebodohan, karena salah meletakkan sesuatu yang penting itu yang mana. Bagi seorang Muslim, ketika dia itu sudah lurus pemahamannya, yang berharga itu adalah surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia pada surga. Maka kalau ada harga-harga yang harus dia bayar, kalau itu mendekatkan pada surga, worth it untuk dibayar. Itulah pengorbanan. Oh ternyata saya harus mengurangi tidur saya. Oh saya harus kemudian agak memforsir untuk bepergian ke sana ke sini, menempuh perjalanan untuk ilmu misalkan begitu kan ya. Itu harus dibayarkan, itu mendekatkan kita pada surga. Itu namanya pengorbanan. Tetapi kalau kemudian demi membela untuk bisa masuk ke dalam konser yang di sana itu kemudian ada ikhtilat yang haram, di sana menjadi ajang propaganda LGBT yang haram, di sana kemudian mungkin ada misalkan miras, kalau di luar negeri kan biasa itu pasti seperti itu. Di situ mungkin dia kemudian akan setelah dia kehilangan kesadaran akan kemudian diikuti dengan keharaman yang lain, zina massal dan seterusnya. Itu juga hal yang lazim sebenarnya pada tempat-tempat seperti itu. Nah, maka kalau kemudian dia mengira membelanjakan uang di situ itu sebagai sebuah pengorbanan, ya bukan. Mau membeli jalan ke neraka, memudahkan jalan ke neraka, kemudian Anda mengatakan itu berkorban, ya enggak, gitu loh. Kehilangan nyawa di situ kemudian dianggap karena membela misalkan timnya atau membela idolanya, itu adalah perjuangan, harga yang dibayar. Ya bukan, nyawamu itu yang memberi itu Allah gitu loh. Bukan idolmu, bukan artis pujaanmu. Dan itu ada misinya. Ya ketika kemudian kamu buang untuk karena loyalitas kepada artis pujaanmu, itu kebodohan, karena tidak akan mendapatkan ridha Allah, tetapi akan mendapatkan murka Allah. Itu ukuran akhirnya kan. Kalau sudah benar begitu, seorang muslim akan bisa meletakkan mana prioritas yang harus dia letakkan nomor satu, mana yang harus dia tinggalkan, kan akhirnya jelas semuanya. Maka kuncinya itu bagi seorang muslim adalah kembalilah pada syariah. Kenali bahwa kamu itu muslim. Ketika kamu mengatakan kamu itu muslim, identitas itu punya makna yang dibawa, bukan sekedar lip sync gitu ya. Bukan hanya lip service, itu ada maknanya. Maka pahami, kenali jalan hidupmu. Nanti di situ akan dituntun, maka akan kemudian sampai dituntun sampai pada tataran perasaan. Ketika mereka itu punya perasaan senang bersama-sama gitu ya, bergoyang bersama, menghafalkan lirik bersama dengan lampu dimatikan, lalu dia punya LED di tangan yang kemudian bergerak bersama, merasa nikmat. Kita akan dibikin untuk merasa nikmat ketika kemudian ada saudara solihah ya, yang kemudian mengingatkan kita dengan dakwahnya, yang menarik kita dari hampir melakukan keharaman. Kita merasakan nikmatnya punya teman seperti itu, yang mengajak kita kepada kebaikan, bukan kepada keharaman. Itu akan berubah begitu. Nah, tetapi itu ya, kalau hanya mengandalkan kekuatan personal yang memang nggak cukup gitu. Maka harus di backup, karena generasi ini punya sekolah besar. Sekolah besar itu masyarakat. Tadi saya sudah terangkan, karena masyarakat tergantung kebijakan apa yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Penerapnya itu adalah pemilik kekuasaan, ya, negara. Maka kalau kemudian memang ingin melindungi generasi kita, menguatkan mereka supaya ada di jalan yang benar begitu ya, ya mau nggak mau ya negara harus memilih kebijakan-kebijakan yang benar. Dan kita meyakini
kebijakan yang tepat, yang benar itu ya, yang baik itu, yang berasal dari yang menciptakan hidup ini. Itu syariat Allah. Saya mungkin itu Mbak Karin. Ustazah, ini ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 17, Masya Allah ya, tidak terasa ya, karena memang ini penjelasannya tidak bisa singkat begitu saja ya Ustazah ya, memang harus jelas, harus rinci agar bisa ditangkap dengan mudah oleh sahabat Suara Membaur semuanya. Baik Ustazah, karena memang waktunya sudah lewat ya, kita langsung saja kepada closing statement kepada Ustazah Faizah ya, closing statementnya dipersilakan. Ya, jadi kita sudah melihat ya bagaimana ketika kita itu hidup justru meninggalkan Islam, meninggalkan tuntunan wahyu dari yang menciptakan kita, gitu ya. Maka yang kita temukan itu sebenarnya adalah kehidupan yang sangat sempit. Bagaimana kemudian kita dipaksa demi gaya hidup melakukan operasi plastik, operasi kelamin, buang duit untuk beli barang branded, sibuk untuk flexing sana, flexing sini, habiskan tabungan, kemudian sibuk untuk diet mati-matian untuk bentuk badan ideal, dan banyak sekali kesempitan-kesempitan yang lain. Termasuk sampai pada level skala makronya ketika kemudian kita menerapkan sistem ekonomi politik yang itu bukan Islam, kita menemukan ada banyak kebijakan-kebijakan yang itu ternyata tidak pro rakyat tapi malah pro oligarki, karena mereka yang sanggup membiayai proses demokrasi. Ketika kemudian ekonomi itu kapitalis, kita melihat kesenjangan ini tadi akan semakin besar. Maka kita bisa melihat sudah saatnya, tidak ada alasan lagi kita itu untuk kemudian menunda untuk kembali kepada syariah Allah, untuk menjalani hidup dengan tuntunan syariah Allah. Maka segera jadilah generasi muda yang turut andil dalam proses perjuangan untuk mengembalikan syariah kafah tadi itu untuk tegak di muka bumi, karena satu sisi itu akan menyelamatkan kita di dunia dari sebuah kehidupan yang rusak, tetapi adalah kehidupan yang berkah yang akan kita dapatkan, dan sisi yang lain implikasi juga sampai pada akhirat kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah, karena kita diciptakan dan adalah sebagai orang yang menerapkan Islam dan memperjuangkan Islam serta menyebarluaskan Islam tadi. Gitu. Saya kira itu mungkin Mbak Karin. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.